selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu atau bagaimana kehidupannya kamu di Agustus 2025 untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capricorn coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn 2025. Sekali 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Capri ya. Yang pertama, situasi dan kondisi kamu di Agustus dulu. Aku melihat di bulan Agustus sih adanya ketidakstabilan soal hubungan, terutama di dalam keluarga. Hati-hati. Penyebabnya apakah macam-macam sih ya. Apalagi jika kalau Capri ini masih lengkap gitu ya, orang tuanya, keluarga besarnya di sini. Karena ini bukan hanya menyangkut keluarga inti, bisa juga kayak dalam suatu keluarga besar permasalahannya. Apalagi yang paling krusial biasanya kayak masalah orang tua gitu teman-teman ya, broken home, tentang perpisahan ya, atau ada masalah-masalah dengan saudara bisa ya. Nih, ketidakstabilan dalam hubungan ada di dalam keluarga di Agustus, hati-hati. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Agustus? Salah satunya adalah tentang komunikasi kamu. Semakin ketus komunikasi kamu, semakin apa ya, berlebihan hal yang kamu sampaikan. Maksudnya mungkin Capri sih orangnya ngomongnya berdasarkan fakta dan realita ya. Maksudnya bukan yang berlebih itu kayak yang isinya yang berlebih. Cuma di sini lebih kepada kayak yang apakah lebih menyakitkan omongan kamu, lebih nusuk, lebih tajam. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat hubungan tuh jadi kurang stabil nantinya di Agustus. Tapi semakin kamu bisa ngontrol gitu kan tentang omongan kamu, kayak ini tuh nyakitin gak sih bagi orang lain gitu ya, atau bagi keluargaku terutama. Nah itu tuh hal-hal yang bisa, kalau kamu bisa ngerasain sampai sana ya, biasanya kan Capri kan logika banget tuh. Semakin kamu bisa mengontrol omonganmu, kata-katamu, ini menyakitkan atau tidak buat keluargamu, maka akan baik-baik saja ya. Maksudnya nggak yang parah-parah banget lah, kalau ada masalah paling salah paham dikit gitu ya. Tergantung kamunya juga nantinya. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya, aku melihat banyak kekecewaan yang bisa apa ya, yang membuat seorang Capri itu jadi kayak udahlah aku gak usah bertahan aja lah di sini kayak gitu. Ada hal-hal yang kamu tinggalkan di masa lalu karena kamu kecewa gitu ya. Dan di bulan Agustus nanti aku melihat kamu tuh polanya akan tetap sama. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kayak mengecewakan kamu lagi, kamu pasti akan otomatis kayak tinggalkan gitu, kayak nggak mau repot gitu ya, ngurusin mikirin masalah-masalah yang ribet gitu. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Capri ya. Harapan kamu di bulan Agustus bahwa kayak segala masalah apapun itu ya kamu bisa move on gitu ya dari masalah-masalah yang ada. Terus juga akan, istilah kata tuh, harapan kamu kayak hari esok akan lebih baik kak gitu. Masalah kelar, beres, selesai semuanya, kita bisa transisi ya ke, istilah kata tuh, dari gelap menuju terang gitu ya. Move on dari masalah-masalah yang ada juga yang sebelumnya pernah ada. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kayak masalah satu belum selesai, masalah lain udah datang gitu ya, dan sulit lagi buat nyelesain masalahnya ya. Dan kamu juga healingnya sulit gitu, karena Capri ini sekali tersakiti karena dia biasa pakai logika, sekali perasaannya kena itu lama banget buat sembuhnya teman-teman ya gitu. Lalu kelima, next stepnya gimana kak Capri di Agustus? Aku melihat sih next stepnya kamu memang fokusnya kan ke masa depan. Capri itu selalu ya pandangannya ke depan, jarang banget ngelihat ke masa lalu gitu. Masa depan, kesempatan ke depan buat sukses, perkembangan hidup, finansial segala macam gitu. Fokusnya ke sana aku melihat. Lalu soal keuangan yang keenam. Kalau keuangan mungkin aku melihat
kamu masih mencoba untuk bangkit gitu ya. Apakah sebelumnya ada pengeluaran yang cukup besar yang kamu lakukan Capri? Karena kamu terlihat kayak lagi di bawah gitu ya, kayak lagi berusaha untuk menata ulang Kak keuangan ini Kak, lagi nabung lagi ngumpulin uang lagi, kemarin beli ini atau ngeluarin pembiayaan buat ini Kak. Nah gitu kondisinya di Agustus, masih kayak berusaha untuk bangkit gitu ya. Lalu kalau untuk percintaan love life-nya Capri, single couple, sama aku melihat kamu nggak yang begitu peka jika menyangkut soal asmara ya. Kamu logikanya lebih kuat gitu, jadi dalam hal apapun kamu ya cenderung bagus sih, cenderung to the point, nggak yang dalam kayak percintaan menye-menye itu enggak gitu. Cuma terkadang ya orang yang menjadi pasangan kamu atau yang lagi dekat sama kamu tuh agak-agak harus menahan hati gitu, karena di sini kamu terlalu berlogika. Terkadang ada hal-hal yang nggak match gitu dengan perasaan mereka, logika kamu dan perasaan mereka, seperti itu ya. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa Capri lakukan untuk kehidupannya di Agustus? Salah satunya adalah dengan ini kali ya, kayak menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu, kayak memanage tugas-tugas yang ada. Jangan sampai nggak kamu kan padat banget nih kegiatannya, banyak tugas-tugasnya ya. Jangan sampai di sini nggak ke manage ya waktu kamu untuk kehidupan pribadi kamu juga. Jadi best actionnya adalah bagi itu semua ya. Belajar untuk berkata tidak pada hal-hal ataupun pada sesuatu yang kayaknya bukan tanggung jawabnya kamu banget ya. Kayak sesuatu ini bukan effortnya kamu banget gitu. Seharusnya kamu nggak di sana effortnya. Mungkin jatahnya orang lain, bukan jatahnya kamu di situ. Oke. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak? Capri, kalau aku lihat di bulan Agustus kayak ada beberapa dari manifestasimu yang pada akhirnya bisa terwujudkan ya, keinginan yang bisa tercapai, kayak sesuatu kesampaian lah buat di-create seperti itu. Oke, selanjutnya juga mari kita lihat apa pesan dari semesta ya untuk kehidupan Capricorn di Agustus 2025. Kamu dipesankan yang pertama, katanya jangan lupa untuk sharing ya tips-tips sukses yang kamu punya, dan agar kamu juga bisa kayak ngebangun lebih banyak kesuksesannya kamu, berbagi tips, sharing, jangan pelit ilmu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya kamu bisa kok selalu menjadi sosok Capri yang percaya dirinya tuh alami gitu, natural, tanpa harus dibuat-buat gitu. Oke, jadi jangan berusaha untuk terlihat percaya diri dengan cara yang dibuat-buat. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan bahwa kamu juga harus bisa menciptakan ruang atau space kamu sendiri dengan penuh percaya diri. Itulah pentingnya kepercayaan diri Capricorn. Oke, di Agustus ini buat kamu. Selanjutnya, secara general aku melihat terkadang apa yang berkaitan dengan percaya diri tadi, bahwa di bulan Agustus memang terkadang ada hal-hal yang menjadi unek-uneknya kamu ya. Unek-unek yang disimpan gitu ya. Dan unek-unek ini pada akhirnya karena nggak diungkapkan menjadi suatu kelemahan bagi kamu, bikin kamu jadi insecure, bikin kamu jadi sosok yang kurang berani. Makanya pesannya kamu muncul tentang percaya diri. Ada 2 kartu di sini gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu Capri di bulan Agustus, energi paling kuat itu ada dari Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Aries lagi ya. Terus ada Leo, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capri kan?